Siapa sangka, niatnya cuma mau balikin dompet. Tapi tukang parkir ini justru dapat imbalan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Parkiran pasar modern itu selalu penuh sejak matahari baru menyingsing. Dan di tengah keramaian itu, Iwan sudah berdiri dari sebelum cahaya benar-benar terbuka. Topi kuning yang ia pakai sudah kusam, rompi oranye yang menempel di tubuhnya pun terlihat memudar karena terlalu sering dicuci. Tapi ia tetap berdiri tegak, tersenyum seadanya, seolah semuanya baik-baik saja. Padahal di balik tampilan lusuh itu, wajah Iwan sebenarnya cukup tampan. Beberapa ibu-ibu langganan bahkan sering bercanda memanggilnya ganteng. Namun buat Iwan, semua itu tidak ada artinya dibanding perjuangannya mencari uang setiap hari. Saat ia sedang memandu sebuah mobil keluar dari parkiran, matanya menangkap sesuatu di tanah, tergeletak dekat tiang besi penanda. Sebuah dompet wanita berwarna krim, bersih, mahal, dan kontras sekali dengan debu parkiran itu. Iwan menunduk, mengambilnya, lalu otomatis membuka isi di dalamnya. Tidak ada uang, tidak selembar pun. Hanya kartu-kartu dan satu KTP bergambar wajah wanita cantik berusia 22 tahun. Hana Anindya. HM, cantik juga orangnya, gumam Iwan sambil mengernyit. Biasanya, kalau ada orang kehilangan dompet, mereka langsung panik dan kembali lagi. Tapi 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, tidak ada siapapun datang mencari. Iwan menatap KTP itu lagi, menimbang-nimbang. Apa jangan-jangan wanita itu sudah pulang? Atau memang belum sadar kalau dompetnya hilang? Sebagai tukang parkir, ia sering menemukan barang-barang kecil milik pengunjung, tapi baru kali ini ia menemukan dompet mahal tanpa uang. Dan ada rasa janggal yang mengendap di pikirannya. Meski begitu, sisi isengnya muncul. Kalau ia kembalikan langsung, mungkin pemiliknya akan memberi sedikit ucapan terima kasih, atau mungkin lebih. Akhirnya, menjelang siang, ia mengambil keputusan. Dompet ini harus dikembalikan. Tidak aman kalau dititipkan ke orang lain. Dan, ia juga penasaran dengan wajah cantik di KTP itu. Iwan melepas rompinya, merapikan rambut hitamnya yang acak-acakan, lalu menghidupkan motor bututnya. Alamat yang tertulis di KTP cukup jauh, di kawasan rumah-rumah mewah. Dan ketika ia tiba, motor itu berhenti di depan rumah besar berwarna putih gading, berpagar tinggi, dengan halaman luas yang bikin ia sampai menganga. Edan, kaya banget, gumamnya. Dengan gugup, ia menekan bel di pagar. Suaranya menggema di halaman yang sepi. Iwan berdiri kikuk, mencoba menjaga sikap meski kaos birunya pudar dan celana hitamnya penuh debu parkiran. Ia menghela napas beberapa kali, mencoba menyingkirkan rasa minder. Pintu utama rumah itu terbuka. Suara klik handle terdengar jelas. Seorang wanita muncul dari dalam, rambut coklat muda sepundak, kulit putih bersih, tubuh montok yang langsung membuat Iwan terpaku. Kemeja putih panjang yang ia pakai hanya dikancing sebagian, yang membuat siapapun sulit untuk tidak memperhatikan. Wanita itu terkejut melihat Iwan. "Iya, ada perlu apa?" Suaranya lembut. Iwan hampir kehilangan kata-kata. "Anu, saya Iwan, tukang parkir di pasar. Mbak, saya nemu dompet ini." Ia mengulurkan dompet itu dengan tangan bergetar. Anindya, wanita itu, langsung panik. "Ya Tuhan, itu dompetku. Aku bahkan enggak sadar hilang." Ia segera mengambilnya, memeriksa isi, lalu menatap Iwan dengan mata berbinar. "Kamu baik banget mau nganterin sampai sini." Iwan tersenyum kecil, meski jantungnya seperti habis berlari. "Saya pikir Mbak belum sadar kehilangannya. Jadi ya saya antar aja, soalnya penting." Anindya memperhatikan Iwan dari atas sampai bawah. Meski lusuh, wajah pria itu bersih, hidungnya mancung, tatapannya hangat. Senyumnya tipis tapi tulus. Ada sesuatu yang membuat Anindya merasa nyaman. "Tunggu sebentar ya. Masuk dulu." "Hah? Masuk?" Iwan membelalak. "Iya. Masa kamu jauh-jauh datang cuma mau kasih di pintu? Masuk, aku mau ngomong sebentar." Iwan tidak sempat menolak.
Anindya sudah membuka pintu lebih lebar. Dengan perasaan campur aduk, senang, canggung, dan penasaran, Iwan masuk. Aroma parfum lembut langsung menyergap hidungnya. Ruang tamu itu seperti dunia berbeda. Sofa empuk abu muda, karpet tebal, dan suasana wangi yang membuatnya merasa seperti orang asing di rumah orang kaya. Anindya duduk santai, menyilangkan kaki. Kemeja putihnya terlihat makin menggoda dari sudut manapun. "Duduklah," ujarnya. Iwan duduk dengan kikuk, menaruh topi kuningnya di pangkuan. "Makasih, Mbak." "Namamu Iwan ya? Tukang parkir di pasar?" tanya Anindya. "Iya, sudah setahun saya kerja di situ." Anindya mengangguk, lalu mencondongkan tubuh ke depan. "Kamu tahu nggak? Jujur aja, kamu itu ganteng." Iwan langsung memerah. Makasih." Ada jeda singkat sebelum Anindya menghela napas panjang. "Aku kasih tahu sesuatu ya, tapi jangan kaget." Iwan menelan ludah. "Apa itu?" Anindya menatapnya dengan ekspresi jujur yang jarang ia tunjukkan pada siapapun. "Aku ini, Ani, simpanan. Om namanya Om Burhan. Rumah ini bukan rumahku. Rumah dia. Dia tinggal sama keluarganya di tempat lain. Kalau dia mau, dia datang ke sini. Kalau enggak, ya aku sendirian." Kata-kata itu membuat Iwan terdiam. Ia tahu ia tidak punya hak menilai hidup orang lain. Tapi tetap saja, ucapan itu terasa seperti tamparan kecil yang mengejutkan. Anindya tersenyum kecut, seolah menertawakan dirinya sendiri. "Orang-orang pasti jijik dengar statusku," katanya pelan. "Hidupku nggak mudah. Aku sendirian. Om Burhan cuma datang kalau dia ada maunya." Iwan langsung menggeleng cepat. "Saya nggak jijik, Mbak. Hidup orang beda-beda. Saya cuma kasihan. Kamu kelihatan kesepian." Tatapan Anindya membeku. Kalimat sederhana dari pria tukang parkir itu justru terasa seperti sesuatu yang sudah lama ia tunggu. Ia menghela napas, meraih dompetnya, dan mengambil 2 lembar uang 100.000. Ia menyodorkannya. "Ini buat kamu. Terima kasih sudah nganterin dompetku." Senyum Iwan melebar. Sifat materenya sedikit terpancing. "Wah, makasih banyak, Mbak." Namun tiba-tiba Anindya berkata pelan, namun jelas. "Kalau kamu mau, aku punya tawaran lain." Iwan mengangkat alis. "Tawaran apa?" Anindya mendekat. Tak ada jeda. Tak ada ragu. "Jadi pacarku." Dunia Iwan seperti berhenti. Kalimat itu membuatnya beku seperti patung. Ia sempat mengira dirinya salah dengar. Tapi tatapan Anindya, hangat, manja, dan penuh keinginan, menegaskan semuanya. Wanita itu duduk lebih dekat, jaraknya kini hanya beberapa jengkal. Aroma parfumnya merayap masuk, menusuk dada. "Kamu serius?" Suara Iwan lirih, hampir tak terdengar. Anindya mengangguk pelan sambil memainkan ujung rambutnya. "Aku serius. Aku butuh seseorang yang bisa nemenin aku." Iwan menelan ludah. "Terus, om itu?" Anindya mendengus pelan. "Dia nggak peduli, asal aku nggak bikin masalah. Dia jarang datang. Kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan. Dia cuma butuh aku untuk satu hal." Mata Anindya berkaca-kaca, meski ia mencoba menutupinya dengan senyum menggoda. "Aku capek hidup begini, sendirian, tanpa kasih sayang." Iwan menunduk, pikirannya berputar cepat. Ia tahu status Anindya rumit. Ia tahu risikonya. Tapi di depannya ada wanita cantik, kesepian, tinggal di rumah mewah, dan kini menawarkan sebuah hubungan. Di kepalanya, rasa iba dan naluri matre saling bertarung. "Aku cuma tukang parkir, Mbak. Enggak punya apa-apa," gumamnya pelan. Anindya menyentuh tangan Iwan. Sentuhan lembut itu membuat jantungnya hampir melompat keluar. "Justru itu, kamu punya banyak waktu buat aku." Iwan perlahan mengangkat wajah. "Kalau kita pacaran, diam-diam ya."
Anindya mengangguk mantap. Iya, cuma kita yang tahu. Om Burhan enggak boleh tahu. Dan kamu jangan minta aku ninggalin dia. Aku enggak bisa. Tapi aku bisa bahagiain kamu. Selama kamu di sini. Kata-kata itu menggugah sisi praktis dalam diri Iwan. Rumah nyaman. Kehangatan. Perhatian. Dan sedikit uang terima kasih. Terlalu besar untuk dilewatkan. Akhirnya ia berkata, "Kalau begitu, aku mau." Senyum Anindya langsung melebar. Ia memeluk Iwan tanpa ragu. Pelukan itu membuat tubuh Iwan kaku beberapa detik. Namun hangatnya menjalar ke seluruh tubuh. "Mulai hari ini," bisik Anindya, "kamu pacarku." Sejak hari itu, hidup Iwan berubah drastis. Setiap selesai bekerja, ia langsung menuju rumah Anindya. Selama sebulan penuh, hubungan mereka berjalan seperti rahasia manis yang hanya mereka berdua yang tahu. Anindya selalu menyambutnya dengan senyum genit dan pelukan hangat. Kadang memasak untuknya, kadang hanya memutar musik lembut sambil menceritakan hidupnya yang penuh kesepian. Iwan pun bercerita tentang hari-harinya di parkiran, mimpinya yang sederhana, dan betapa ia tidak pernah membayangkan hidup bersinggungan dengan wanita seperti Anindya. Sesekali sifat matre Iwan muncul. Namun ia berusaha menutupinya. Tapi Anindya yang justru sering menyelipkan uang ke saku rompinya. "Buat transport," katanya. Padahal jumlahnya cukup untuk makan 3 hari. Iwan hanya tersenyum, mengangguk, dan menerima tanpa banyak tanya. Namun, hubungan manis itu tak pernah benar-benar tenang. Selalu ada bayangan gelap, Om Burhan. Sosok yang sewaktu-waktu bisa muncul tanpa peringatan. Anindya selalu memastikan pintu terkunci dan gorden tertutup rapat setiap kali Iwan datang. "Aku takut kalau dia datang tiba-tiba," ujar Anindya suatu sore sambil memeluk lengan Iwan. "Kalau gitu, kabarin aku dulu sebelum aku kesini," jawab Iwan. Anindya mengusap dada Iwan dengan manja. "Oke." Walau ketakutan itu selalu ada, tetap saja setiap kali mereka berdua, rasa was-was itu tenggelam dalam kehangatan. Hingga suatu malam, saat Iwan pulang sedikit terlambat dari rumah Anindya, ia melihat mobil hitam besar melintas menuju arah rumah itu. Jantungnya langsung berdegup keras. Ia mengira itulah mobil Om Burhan. Tapi mobil itu hanya lewat, terus melaju tanpa berhenti. Meski begitu, rasa cemas itu tinggal dan tak hilang. Tapi hari berikutnya, dan berikutnya lagi, Iwan tetap kembali. Anindya semakin manja, semakin lengket, semakin bergantung pada kehadirannya. Awalnya, Anindya hanya merasa pusing dan mual pagi-pagi. Ia mengira dirinya kecapean. Namun ketika rasa itu muncul 3 hari berturut-turut, ia mulai curiga. Tubuhnya terasa lebih sensitif dari biasanya, terutama pada bagian tertentu. Suatu siang, ketika Iwan baru datang dan masih melepas sepatu di teras, Anindya tiba-tiba menahan perutnya sambil menunduk. "Aduh," gumamnya pelan. Iwan buru-buru menghampiri. "Kamu sakit?" Anindya menggeleng, berusaha tersenyum. "Cuma, agak mual." Ia duduk di sofa, mengambil napas panjang. Sudah beberapa hari Anindya merasa tidak enak badan. "Masuk angin kali," ujar Iwan sambil merengut cemas. Namun Anindya tidak menjawab. Tatapannya berubah gelisah, berbeda dari biasanya. "Iwan, aku telat," katanya lirih. Iwan mengerutkan dahi. "Telat bagaimana?" Anindya menatapnya dalam-dalam, seolah membutuhkan keberanian sebelum mengucapkan sesuatu yang lebih besar dari rumah itu sendiri. "Aku telat, yang sebulan sekali itu." Butuh 3 detik sebelum wajah Iwan berubah pucat. "Maksud kamu?" Anindya menggigit bibir, matanya berkedip cepat, suara hampir pecah. "Aku takut ini, hamil." Iwan langsung berdiri dari sofa seolah kaget tersengat listrik. "Hah? Hah? Hamil?" Suaranya meninggi tanpa ia sadari. Anindya menunduk, gelisah, memainkan jemarinya. "Om Burhan nggak mau punya anak dari aku. Dia pernah bilang, kalau aku sampai hamil, aku harus pergi dari sini."
Kata-kata itu seperti palu menghantam kepala Iwan. Rumah mewah itu, keamanan Anindya, hubungan mereka, semuanya bisa hilang dalam sekejap. Anindya menatapnya lirih. Iwan, kalau benar aku hamil, ini jelas anak kamu. Iwan meraba rambutnya yang acak-acakan, mencoba bernapas lebih normal. Kita harus pastikan dulu. Kita beli tes, Pak. Anindya mengangguk. Wajahnya pucat tapi penuh harapan samar. Iya, tapi aku takut. Takut lihat hasilnya. Iwan menatapnya lembut. Tenang. Apapun hasilnya, kita pikirin bareng-bareng. Sore itu, mereka keluar rumah dengan hati-hati. Pergi ke minimarket agak jauh agar tidak ada yang mengenali. Di rak obat bagian belakang, Anindya mengambil 2 kotak tes pack. Tangannya bergetar saat menyerahkannya ke kasir. Iwan berdiri di sampingnya, pura-pura tenang padahal jantungnya berlari kencang. Mereka segera pulang. Dan di depan pintu kamar mandi, Anindya menatap tes pack itu seolah sedang memegang benda yang bisa meledak kapan saja. Aku deg-degan banget, katanya sambil memeluk dirinya sendiri. Aku tunggu di luar, ujar Iwan. Kalau butuh apa-apa, panggil. Anindya masuk. Pintu menutup. Iwan berdiri di luar, mondar-mandir sambil menggigiti kuku. Waktu berjalan sangat lambat. Ia mendengar suara air, helaan napas Anindya, dan suara tisu disobek. Semuanya terasa menegangkan. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka pelan. Anindya keluar dengan wajah pucat, mata memerah. Ia tidak berbicara. Ia hanya mengangkat tes pack itu dengan tangan gemetar. 2 garis merah terang. Iwan merasa seluruh dunia berhenti. Ia menatap Anindya. Lalu tes pack. Lalu Anindya lagi. Jadi, benar? Bisiknya. Anindya mengangguk sambil mulai menangis. Iwan, aku hamil. Aku beneran hamil. Iwan memegang bahunya. Hei, jangan nangis. Kita pikirin sama-sama. Tapi kamu nggak ngerti, Anindya menutup wajahnya. Kalau Om Burhan tahu aku hamil, aku bisa diusir. Aku nggak punya tempat lain. Nggak punya keluarga. Dan, anak ini pasti dia nggak mau. Iwan menarik napas panjang. Dalam dirinya ada ketakutan besar, tapi juga rasa tanggung jawab yang baru pertama kali ia rasakan. Ini anak kita, katanya tegas. Aku nggak bakal tinggalin kamu. Anindya menatapnya dengan air mata menggantung. Tapi kamu cuma tukang parkir. Iwan, hidup kamu aja susah. Kita bisa apa? Iwan menggenggam tangannya. Kita cari cara. Yang penting kamu jangan takut dulu. Anindya memeluknya erat, tubuhnya bergetar. Aku sayang kamu, Iwan, tapi aku takut. Iwan memejamkan mata. Aku juga takut. Tapi kita harus siapin semuanya. Hari-hari setelah Anindya mengetahui kehamilannya, rumah itu dipenuhi ketegangan. Anindya gelisah, mudah kaget, dan selalu memegang perutnya seperti mencari perlindungan. Iwan pun selalu datang penuh hati-hati, memastikan tidak ada mobil yang mencurigakan. Namun sore itu, ketika Iwan baru tiba dan hendak mengetuk pintu belakang seperti biasa, ia mendengar suara mesin mobil berhenti di depan rumah. Suara pintu dibanting. Langkah kaki berat. Suara laki-laki menggerutu. Iwan spontan bersembunyi di balik tembok samping. Napasnya tercekat. Di dalam rumah, Anindya mendengar suara yang sama. Wajahnya langsung pucat seperti kertas. Ia berlari ke jendela kecil, mengintip, dan hampir menjerit ketika melihat siapa yang muncul. Om Burhan datang. Tubuhnya besar, perut buncit, wajah kusam meski pakaiannya rapi. Ia menenteng tas kecil, berjalan menuju pintu utama, dan menekan bel keras-keras. Anindya, buka. Anindya menutup mulut dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar hebat. Ia berlari ke dapur, membuka sedikit pintu belakang tempat Iwan bersembunyi. Wajah mereka langsung bertemu. Dia datang, bisik Anindya, nyaris tanpa suara. Iwan mengangguk cepat. Aku sembunyi dulu. Kamu buka pintu.
Pura-pura nggak ada apa-apa. Anindya menggeleng panik. Aku takut, gimana kalau dia curiga? Iwan meraih tangannya sebentar, hangat dan menenangkan. Tenang. Jangan tunjukin apa-apa. Kamu harus kuat. Aku ngumpet dulu di luar. Begitu dia pergi, kabarin aku. Anindya mengusap wajahnya, berusaha menyapu ketakutan. Oke. Iwan lalu bergerak cepat, melompat ke sisi rumah, menunduk, dan bersembunyi di balik pagar tanaman. Anindya menarik napas panjang, mencoba menenangkan detakan jantungnya, lalu membuka pintu depan. Senyum terpaksa ia pasang. Om, kok mendadak datang? Om Burhan masuk begitu saja tanpa menunggu dipersilakan. Sorot matanya langsung menyapu seluruh ruangan. Kamu kelihatan pucat. Sakit? Anindya menggeleng cepat. Enggak, cuma capek. Ia menahan napas. Tangan kirinya hampir refleks menyentuh perut. Namun buru-buru ia turunkan agar tidak terlihat mencurigakan. Di luar jendela samping, Iwan mengintip. Ia melihat setiap detik percakapan itu dan tahu, sedikit saja Anindya salah bicara, semuanya bisa hancur. Om Burhan duduk di sofa, menatap Anindya dengan mata penuh curiga. Anindya mencoba bersikap normal meski keringat dingin mengalir di pelipis. Iwan di luar menempel di dinding, seperti bayangan gelisah yang siap lari kapan saja. Kenapa kamu gelisah? Tanya Om Burhan sambil membuka kancing jasnya. Suaranya berat, menekan. Anindya menelan ludah. Capek aja, Om. Rumah kan besar, aku bersih-bersihin sendirian. Om Burhan menghela napas panjang. Makanya saya bilang, pakai art. Saya bayarin. Kamu tinggal pilih. Anindya tersenyum lemah. Aku malu, Om. Ribet ngajarin orang. Om Burhan memandang sekeliling. Ia mengernyit. Rumah ini bau parfum cowok. Ada yang bertamu? Jantung Anindya seperti dililit kawat. Itu jelas parfum Iwan, entah kapan tertinggal di udara. Itu parfum laundry, Om, jawabnya cepat. Om Burhan mengangguk pelan, meski jelas tidak sepenuhnya percaya. Ia berdiri, berjalan menuju dapur, lalu tiba-tiba membuka pintu kamar mandi. Anindya mengekor di belakangnya, jantung hampir meledak. Tiba-tiba, krak, suara ranting patah dari jendela belakang. Iwan terpeleset sedikit. Ia membeku. Om Burhan menoleh tajam. Apa itu? Anindya tersentak. Kucing. Om, biasanya suka naik pagar. Om Burhan mendekat ke jendela, membuka gorden sedikit. Di luar, Iwan berjongkok dan menutupi wajahnya dengan topi kuning. Napasnya ditahan sampai dada terasa sakit. Jika Om Burhan menatap sedikit lebih lama, selesai sudah. Namun Om Burhan hanya menghela napas dan menutup gorden kembali. Anindya hampir roboh saking leganya. Om Burhan kembali duduk. Saya mau inap di sini malam ini, katanya tiba-tiba. Anindya membeku. Darah Iwan terasa berhenti mengalir. Jika Om Burhan menginap, Iwan tidak punya jalan keluar tanpa ketahuan. Malam itu, rumah mewah yang biasanya tenang berubah menjadi sangkar. Om Burhan akhirnya tertidur di kamar. Di ruang tamu, Anindya duduk pucat sambil memegang perutnya. Iwan masih bersembunyi di balik tirai jendela, menatap Anindya penuh cemas. Iwan, aku nggak tahu harus gimana, bisik Anindya dengan mata berkaca-kaca. Kalau dia tahu aku hamil, aku diusir. Aku nggak punya tempat. Anak ini, kita bisa apa? Iwan menempelkan wajah ke kaca, mencoba menenangkan dirinya sendiri sebelum menenangkan Anindya. Kita harus keluar dari sini, Anindya. Malam ini juga, aku nggak mau tunggu sampai dia tahu. Anindya mengangguk perlahan, tapi wajahnya diliputi ketakutan. Kalau kita keluar dari rumah ini, kita nggak punya apa-apa, Iwan. Kamu siap? Iwan menatapnya tajam. Aku nggak peduli. Aku cuma peduli sama kamu dan anak kita. Anindya menggenggam tangan Iwan erat. Aku takut. Aku juga,
jawab Iwan, lirih tapi tegas. Tapi aku lebih takut kalau kita tetap di sini. Mereka bergerak diam-diam. Menuruni tangga samping rumah, berpegangan erat. Hujan kecil mulai turun, menutupi suara langkah mereka dan jejak kaki di tanah. Rumah mewah yang dulu terasa aman kini, hanya seperti penjara emas yang harus segera ditinggalkan. Beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah gang sepi. Iwan berhenti, menatap Anindya yang menggigil antara takut dan tekad. Kita nggak punya rumah sekarang, katanya pelan, tapi kita punya satu sama lain. Air mata Anindya mengalir, namun di wajahnya ada senyum kecil yang tulus. Aku percaya sama kamu, Iwan. Iwan merangkulnya, menepuk punggungnya lembut. Hujan semakin deras. Namun mereka tetap berjalan, meninggalkan rumah itu, meninggalkan masa lalu, menuju dunia baru yang belum mereka kenal. Tanpa kemewahan, tanpa kepastian. Hanya mereka berdua, dan anak yang akan lahir dan mereka lindungi.